Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari pemuda Lekok meninggal di pantai Karanghitam Lekok hingga tabrak pembatas jembatan di Grati, elf terjun ke perlintasan kereta api. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Kusipul resmi mengukuhkan kepengurusan Komite Komunikasi Digital atau KKD Kota Pasuruan periode tahun 2022 hingga 2024 di Gedung Gratiga Bakti Praja, Senin 31 Juli. Kusipul menyampaikan, seiring dengan akrabnya masyarakat dengan dunia digital, berbagai informasi dan teknologi sangat mudah untuk diakses, di mana pada satu sisi akan menambah pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat, namun di sisi yang lain akan membawa dampak buruk akibat informasi hoax atau berita bohong yang beredar. Kusipul menjelaskan, jika dalam beberapa tahun terakhir ada banyak berita hoaks yang beredar. Hoaks ini jika tidak ditangani dengan baik dan para pelakunya semakin banyak, maka dapat mengoyak kerukunan dan persatuan. Juga dimanfaatkan untuk menyebar isu-isu yang memicu perkelahian sampai adu fisik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya siap menghadapi peradaban baru. Melalui pembentukan komite ini, Kusipul berharap KKD dapat berperan dalam menangkal berita hoaks. Ia mengajak para komite yang baru saja dilantik untuk bersinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan berkualitas. Kusipul menegaskan perlu langkah strategis agar masyarakat tidak mudah terkecoh oleh informasi yang tidak akurat, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat menangkal berita hoaks yang ada pada masyarakat. Selain itu, dalam menghadapi tahun politik 2024 yang rawan akan konflik, Kusipul juga mengajak para komite untuk mulai menerapkan klinik hoaks yang sebelumnya telah dibuat oleh Diskominfo Jawa Timur bersama Komite Komunikasi Digital Jawa Timur guna mencegah penyebaran isu-isu hoaks. Pengukuhan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Komite Komunikasi Digital Jatim, Selina Ratna Dewi Agustin. Dalam kesempatan sambutannya, ia mengucapkan selamat dan terima kasih atas pembentukan dan pengukuhan Komite Komunikasi Digital Kota Pasuruan. Dalam menjalankan tupoksinya, KKD didukung 4 komisi, yakni Komisi Edukasi dan Literasi yang dikoordinatori oleh Akademisi Universitas Merdeka Kota Pasuruan, Komisi Data Verifikasi yang dikoordinatori oleh Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat Seksi Hubungan Masyarakat pada Kepolisian Resor Pasuruan Kota. Kemudian, pada Komisi Pertimbangan dikoordinatori oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Pasuruan Kota, dan komisi terakhir yaitu Komisi Sosialisasi dan Diseminasi dikoordinatori oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pasuruan. Warga di sekitar Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang 1 Agustus geger. Itu setelah warga setempat menemukan mayat lelaki di tepi pantai Karanghitam. Mayat itu diidentifikasi sebagai Ahmad Hamdani, 26 tahun, warga RT 7 RW 4 Desa Pasinan. Dari pantauan, mayat itu ditemukan sekitar pukul 1:30 siang, yang menemukan kali pertama warga Wates yang pergi ke pantai. Setelah itu, Ketua RT Desa Wates Solehudin konfirmasi ke Kades Wates. Selanjutnya diteruskan ke Polsek Lekok. Tak berselang lama, petugas datang ke lokasi. Di kawasan setempat juga dipasang polis lain. Kapolsek Lekok, AKP Agung Sujatmiko mengatakan kedua orang tua korban sangat syok. Dari keterangan keluarga, korban sebelum hilang sempat alami depresi. Korban disebutkan seperti menerima bisikan makhluk halus untuk pergi ke pantai Karanghitam. Sebelumnya, Senin 31 Juli, Ahmad Hamdani sudah menghilang, lalu ditemukan di pantai Karanghitam. Selasa pagi, 1 Agustus, korban dilaporkan kembali menghilang. Kali ini ia ditemukan sudah meninggal siang harinya. Diduga korban meninggal usai terjatuh dari ketinggian sekitar 4 meter di pantai. Lalu bagian kepalanya terbentur batu. Humas RSUD Sudarsono Luciana mengatakan pihaknya masih menunggu pihak Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lanjutan. Biasanya akan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Band rock Kotak menggelar konser di area komplek RSUD Mangil, Kabupaten Pasuruan pada Rabu 2 Agustus malam. Mereka konser dalam peresmian gedung rawat jalan dan launching logo baru RSUD Mangil oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Namun, kehadiran band Kotak di area rumah sakit bukannya menghibur para pasien yang ada di RSUD Mangil. Sebaliknya, konser band Kotak membuat pasien tidak nyaman. Mereka yang membutuhkan ketenangan saat dirawat justru dibuat tidak nyaman dengan suara keras alunan musik Kotak. Para pasien merasa terganggu dengan konser ini. Salah satu warga, Mahfud, menganggap manajemen RSUD Mangil dan Pemkab Pasuruan tidak punya empati, sebab pasien dirawat membutuhkan pelayanan prima bukan sajian konser yang justru membuat pasien tidak nyaman.
Selain itu, sorotan tajam datang dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Zaini. Dia menyesalkan digelarnya konser di halaman RSUD Manggil karena mengganggu pasien. Muhammad Zaini menuturkan sangat menyesalkan gelaran perhelatan dilakukan seperti ini, karena sampai saat ini banyak keluarga pasien mengeluhkan suara keras dari sound-sound itu, sangat mengganggu mereka untuk istirahat. Sementara itu, Humas RSUD Manggil M. Hayat mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan persiapan matang sebelum acara. Apalagi mengingat area tempat acara musik itu tepat berada di samping ruang IGD dan gedung terpadu jantung dan paru. Hayat menyebutkan bahwa sebelum pasien-pasien itu dipindahkan ke ruang perawatan di bagian belakang rumah sakit, tenaga kesehatan sudah menanyai dan memeriksa kondisi sejumlah pasien. Sebelumnya, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyatakan hal yang sama. Dia sebutkan bahwa acara itu bagian dari tasyakuran atas beberapa capaian RSUD Manggil. Selain itu, dia tegaskan bahwa acara yang ditampilkan kota itu bukan konser karena yang menonton karyawan RSUD Manggil sendiri. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Bypass Pandaan masuk Kelurahan Petung Sari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Kamis 3 Agustus sekitar pukul 2:15 siang. Kanit Lantas Polsek Pandaan, Ibtu Gatot Subroto mengatakan, kecelakaan bermula saat truk tronton Nopol N8012 UB yang dikendarai Ahmad Sareh, 42 tahun, warga Kecamatan Lombok Waru, Malang, melaju dari barat dan menabrak Grand Max Nopol W8705 NX. Kendaraan Grand Max pun terpental ke depan dan menabrak minibus Sigra Nopol B2022 PFI hingga mengarah ke kiri dan menabrak Toyota Avanza Nopol B2732 TRZ. Truk tronton selanjutnya mengarah ke kanan menabrak truk Nissan Nopol L9942UW dan pohon yang berada di median jalan dan terguling. Sejauh ini, lanjutnya tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut, namun kemacetan tidak terelakkan. Untuk diketahui, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan itu mengalami kerusakan. Bahkan selain menabrak pohon, truk tronton juga terguling di badan jalan. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalan jembatan kereta api di Dusun Randu Kisi, Desa Cukur Kodang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jumat 4 Agustus siang. Sebuah mobil minibus jenis Elf penopol L7626EF terjun bebas jatuh ke area lintasan kereta api jurusan Pasuruan Banyuwangi. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya sopir Elf mengalami luka-luka. Informasi yang diperoleh usai kejadian, insiden itu terjadi pukul 10:30. Bermula dari Elf yang dikemudikan Solihin 43 tahun melintas dari arah selatan pulang menuju rumahnya yang berada di Kampung Utara Jembatan. Setiba di lokasi tersebut, tiba-tiba bodi dan bagian mobil tersangkut besi batas jembatan. Mobil kemudian terpelanting ke kiri, menabrak pagar, lalu jatuh ke bawah. Ketinggian sekitar 5 meter dari atas jembatan. Beruntung, jatuhnya mobil berada di sisi tepi rel lintasan kereta api. Begitu mengetahui mobil terjatuh, warga sekitar langsung menuju lokasi, lalu menolong si sopir. Solihin berhasil dievakuasi untuk kemudian langsung dilarikan ke RSUD Grati. Dari pantauan di lapangan, kondisi jalan jembatan memang sempit. Jembatan ini hanya bisa dilewati satu unit kendaraan mobil kecil secara bergantian. Warga sekitar mengaku kalau di jalan ini memang kerap mobil menabrak dan tersangkut di batas jembatan. Namun, beberapa kejadian itu tidak sampai menelan korban jiwa. Warga berharap agar jembatan tersebut dilebarkan lagi. Sementara itu, sejumlah petugas polisi lalu lintas Polres Pasuruan Kota dan Dirsub Jati mengamankan lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian, mobil berhasil dievakuasi naik ke atas setelah mendatangkan mobil derek.